Halo generasi emas Indonesia, gimana nih kabarnya? Kali ini kita akan belajar tentang geometri. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yang pertama itu ada garis, yang kedua itu ada sudut, yang ketiga itu ada bidang, dan yang keempat itu ada ruang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih itu geometri? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geometri merupakan cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Menurut National Council of Teachers of Mathematics, kemampuan geometri yang harus dimiliki siswa adalah yang pertama, mampu menganalisis karakter dan sifat dari bentuk geometri baik 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang kedua, mampu menentukan kedudukan suatu titik dengan lebih spesifik dan gambaran hubungan spasial dengan sistem yang lain. Yang ketiga, aplikasi transformasi dan menggunakannya secara simetris. Dan yang terakhir, menggunakan visualisasi. Yang pertama, itu ada garis. Garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak dan merupakan hal yang paling dasar untuk pelajari ilmu geometri lainnya seperti sudut, bidang, dan ruang. Adapun kedudukan sebuah garis dalam geometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, dua garis sejajar. Dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Yang kedua, dua garis berimpit. Dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Yang ketiga, dua garis berpotongan. Dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Dan yang terakhir, dua garis bersilangan. Dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Yang B, sudut. Sudut merupakan suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkal sinar garis tersebut bertemu pada satu titik. Pada bagian ini akan dijelaskan jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Ukuran sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang B, sudut siku-siku. Besar sudutnya yaitu 90 derajat. Yang C itu sudut tumpul. Ukuran sudut ini lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. D. Sudut lurus. Sudut lurus dengan besar sudut yaitu 180 derajat. Yang E. Sudut refleksi. Sudut lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Yang F. Sudut putaran penuh. Sudut dengan besar yaitu sudut 360 derajat. C. Bidang. Bidang merupakan suatu objek atau benda yang dapat dilihat secara dua dimensi, yang dimana benda dua dimensi hanya memiliki luas dan keliling saja. Ada jenis bidang yang pertama, yang persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat, trapezium, layang-layang, segitiga, dan lingkaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, segitiga. Segitiga terdapat tiga jenis, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan yang terakhir segitiga sembarang. Dalam segitiga terdapat beberapa sifat. Yang pertama, jumlah ketiga sudutnya yaitu 180 derajat. Dan yang kedua, jumlah kedua sisinya selalu lebih besar dari sisi lainnya. Dalam segitiga terdapat perhitungan. Yang pertama, luas, yaitu setengah kali alas dikali tinggi, dan untuk mencari keliling yaitu A ditambah B ditambah C atau jumlah sisi. Kemudian yang kedua, persegi dan persegi panjang. Kita bahas yang persegi. Persegi terdapat beberapa sifat. Yang pertama, tiap sudutnya besarnya 90 derajat. Yang kedua, mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. Dan yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan tegak lurus. Ada beberapa perhitungan dalam persegi. Yang pertama, yaitu luas, yaitu sisi kuadrat. Untuk mencari keliling yaitu 4 dikali sisi. Kemudian persegi panjang. Ada beberapa sifat dalam persegi panjang. Yang pertama, tiap sudutnya besarnya 90 derajat. Yang kedua, mempunyai dua pasang sisi sejajar. Dan yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang. Dalam persegi panjang terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama,
luasnya yaitu panjang kali lebar, dan untuk kelilingnya yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian yang ketiga, jajar genjang. Jajar genjang memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi sejajar dan sama panjang. Dan yang kedua, mempunyai sudut yang berhadapan sama besar. Dalam jajar genjang juga terdapat beberapa perhitungan loh. Yang pertama yaitu luas, yaitu alas kali tinggi, dan untuk mencari kelilingnya yaitu 2 dikali A ditambah B. Dan yang keempat ada trapesium. Trapesium memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mempunyai sepasang sisi sejajar, dan yang kedua, memiliki minimal 1 sudut tumpul dan minimal 1 sudut lancip. Dalam trapesium juga terdapat beberapa perhitungan, yaitu untuk mencari luas yaitu A ditambah B dikali T dibagi 2, atau untuk keliling trapesiumnya dapat dicari dengan menjumlahkan semua panjang sisinya. Yang kelima, layang-layang. Dalam layang-layang terdapat beberapa sifat. Yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sama panjang dan tidak saling sejajar. Yang kedua, diagonalnya saling tegak lurus. Dan yang ketiga, memiliki sepasang sudut yang sehadap sama besar. Dalam layang-layang terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama, luas, dengan cara mengkalikan diagonal dikali diagonal dibagi 2. Dan untuk keliling trapesiumnya dengan menjumlahkan semua sisinya. Yang keenam, bulan ketupat. Terdapat beberapa sifat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, diagonalnya saling tegak lurus dan memiliki sama panjang. Terdapat perhitungan dalam bulan ketupat, yaitu untuk mencari luas, sisi AC dikali sisi BD dibagi 2. Dan untuk mencari kelilingnya 4 dikali sisi. Dan yang ketujuh, lingkaran. Memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki 1 sisi lengkung. Yang kedua, memiliki titik pusat. Yang ketiga, jari-jari selalu sama. Dan keempat, jarak diameter selalu sama. Dalam lingkaran terdapat beberapa perhitungan juga loh, yaitu untuk mencari luas yaitu PR kuadrat, dan untuk mencari keliling 2PR, di mana di sini nilai Pi yaitu 22/7 atau 3,14. Kita pahami soal berikut yuk. Terdapat jika jari-jari lingkaran 7 cm, berapakah panjang lilitan tali pada tumpukan 6 lingkaran samping jika Pi-nya 22/7? Maka untuk menjawabnya, untuk panjang tali berarti ditambah atau dengan mencari kelilingnya, semisal yaitu A ditambah B tambah C, sehingga jari-jari semua lingkaran terikat oleh tali adalah 12R karena terdapat 6 lingkaran dalam tali tersebut. Maka panjang tali yaitu 12R ditambah keliling lingkaran, maka jumlah total dari panjang tali tersebut yaitu 128 cm. D. Ruang. Ruang merupakan suatu objek atau benda yang dapat dilihat secara 3 dimensi, di mana ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Berikut beberapa jenis ruang. Yang pertama, balok. Dan berikut ini adalah perhitungan yang dapat digunakan pada balok. Kemudian kerucut. Berikut ini juga adalah perhitungan yang dapat digunakan pada kerucut, baik volume maupun luas permukaannya. Kemudian ada limas. Berikut ini juga adalah perhitungan yang dapat digunakan pada volume dan luas permukaan. Kemudian kubus. Berikut ini adalah perhitungan yang dapat digunakan pada kubus. Ada volume, luas permukaan, keliling, dan luas salah satu sisinya. Kemudian ada prisma. Berikut ini juga adalah perhitungan yang dapat digunakan, yaitu volume prisma segitiga dan luas permukaannya. Kemudian ada bola. Berikut ini juga adalah perhitungan yang dapat digunakan pada bola, baik mencari volume maupun luas permukaan bola. Kemudian terdapat lima segitiga. Berikut ini juga terdapat perhitungan untuk mencari volume lima segitiga dan luas permukaan lima segitiga. Kemudian ada tabung. Berikut ini adalah rumus-rumus yang dapat digunakan untuk mencari volume tabung dan luas permukaan tabung. Pada materi ruang ini kita juga akan membahas jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Yang pertama, jarak antar titik. Perhatikan gambar di samping ini.
Solusi dari gambar samping ini dapat kita lihat. Yang pertama, kemungkinan rute dari A DC, panjang lintasannya itu 40 km. Kemungkinan yaitu rute A D BC, panjang lintasannya 55 km. Rute AC, panjang lintasannya 27 km. Rute ABC, panjang lintasannya 34 km. Rute ABDC, panjang lintasannya 56 km. Yang kedua, jarak titik ke garis. Kita perhatikan gambar berikut ini. Solusinya, untuk menentukan D dapat digunakan rumus, yaitu D sama dengan A dikali B per C. Rumus ini diperoleh dengan cara sebagai berikut, yaitu luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali AB kali CD, atau sama dengan setengah dikali CD. Selain itu, luas segitiga ABC dapat juga dicari dengan 1/2 dikali AB kali CD, atau sama dengan 1/2 dikali CD, sehingga luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC, sehingga diperoleh D sama dengan AB per C. Yang ketiga, jarak titik ke bidang. Kita perhatikan gambar berikut. Dapat disimpulkan luas bidang TOP dan luas bidang TOP itu sama, sehingga didapatkan persamaan untuk panjang sisi OQ dicari dengan cara TO dikali OP per TP. Kita bahas soal berikut yuk. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui panjang AB 8 cm, BC 6 cm, dan EC 5 x 5 cm, tentukan jarak antara titik B dan bidang AC. Kita jawab, panjang AC kita dapat cari dari akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana panjang ini 10 cm. Kita misalkan jarak antara titik B dan bidang AC adalah D, maka D sama dengan AB dikali BC per AC. Maka untuk panjangnya sisi D yaitu 4,8 cm. So, semoga video ini dapat membantu teman-teman ya.